Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Hari ini kita melanjutkan kembali perkuliahan untuk mata kuliah astronomi pada materi bola langit, dimana pada kajian untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sistem koordinat benda langit dengan menggunakan koordinat ekuatorial. Nah, rumusan permasalahan yang harus diselesaikan, di mana setelah mendapatkan perkuliahan ini nanti Anda diharapkan mampu menggambarkan bagaimana posisi bintang dengan menggunakan sistem koordinat ekuatorial, kemudian mampu memprediksikan pergerakan benda langit atau menentukan sebuah posisi bintang dengan menggunakan koordinat ekuatorial. Selain itu juga memahami nama-nama lingkaran pada sistem bola langit. Kemudian di bagian sisi akhir nanti kita akan mempelajari tentang bagaimana sistem waktu dan sistem kalender dengan penanggalan berdasarkan gerak matahari dan juga berdasarkan gerak bulan. Referensi yang bisa digunakan, yang pertama adalah referensi buku saya sendiri, kemudian bisa menggunakan internet atau menggunakan rujukan buku lain seperti pada pertemuan sebelumnya. Nah, ini adalah patokan kita dalam menggunakan sistem koordinat ekuatorial, di mana kita harus pahami dulu sistem ekliptika dari peredaran bumi terhadap matahari, di mana dalam peredaran bumi terhadap matahari itu memiliki 4 titik musim yang terjadi pada bulan Juni atau dari mulai bulan Maret, Juni, September, kemudian Desember. Nah, ini adalah pola perputarannya, di mana sudut putar antara kutub globe pada bumi dengan sudut bidang ekliptika itu membentuk sudut sebesar 23,5 derajat. Nah, kemudian di bulan September, selanjutnya di bulan Desember, dan selanjutnya di bulan Maret. Nah, ini adalah gerak matahari pada bola langit. Dari titik pandang bumi, matahari seolah-olah bergerak pada bola langit. Ya. Jadi ketika seseorang berada di bumi, mengamati bola langit, mengamati benda langit seperti matahari, maka dia akan melihat matahari menempel pada meridian. Meridian itu apa? Meridian adalah kungkung besar bola langit. Meridian adalah kungkung besar bola langit. Sudutnya sama 23,5 derajat. Nah, ini adalah bidang ekuatornya, ini adalah bidang ekliptika. Ini berarti posisi bola, bumi, posisi bumi tegak lurus. Ini adalah bagian kutubnya. Ini titiknya sama di bulan Maret, Juni, September, dan Desember. Kalau Anda melihat di referensi lain, jika tanggalnya berbeda, misalkan diambil tanggal 21 Juni, itu artinya rentang Rentangnya dari tanggal 21 sampai dengan tanggal 23 dari setiap titik. Nah, ini adalah pola putarnya. Ini sudah saya sampaikan di pertemuan yang lalu. Kemudian ini penggambaran musim di 4 titik tadi. Oke. Nah, ini adalah titik mata angin pada ekliptika. Nah, titik pertama disebut dengan titik vernal equinox Ini nanti akan membantu Anda dalam menentukan titik Aries dari pergerakan benda langitnya. Vernal equinox yang pertama, di mana matahari terbit tepat di timur dan tenggelam tepat di bagian barat. Ini adalah gerak semu harian benda langit, di mana matahari terbit di arah timur kemudian tenggelam di bagian barat. Kemudian summer solstice. Summer solstice ini adalah kedudukan matahari paling tinggi
ya, karena dia tepat di bagian atas. Kemudian autumnal equinox ya. Autumnal equinox di tanggal 21 September. Selanjutnya di winter solstice. Winter solstice ini adalah kedudukan matahari paling rendah di langit. Nih, kebalikan dengan summer solstice. Summer solstice itu kedudukan tertinggi, sedangkan winter adalah kedudukan di titik paling rendah. Oke. Kemudian pada bidang edarnya ada dua titik seperti titik sebelumnya tadi, titik autumn dan juga titik vernal pada tanggal 21 Maret dan tanggal 23 September. Nah, ini adalah pola yang bisa digunakan dalam menggambarkan koordinat ekuatorial benda langit. Untuk menggambarkan sistem koordinat ekuatorial ya, ini adalah bentuk dari bumi ya, di mana bumi di sini memiliki kutub rotasi di kutub utara dan juga dengan kutub selatan. Ini bagian kutub utara dan juga kutub selatannya. Kutub utara bagian atas, kutub selatan di bagian bawah di sini. Kemudian perpanjangan garis bidang ekuator pada bumi ini disebut dengan ekuator langit ya. Jadi ekuator langit itu diambil dari perluasan atau perpanjangan ekuator bumi, ekuator dari bumi. Kemudian lintang ya, lintang ini lintang kutub lintang ya, kutub utara langit ya. Kutub lintang ini diambil dari bidang yang tegak lurus dengan ekuator langit. Ini menentukan posisi dari bintang tersebut di belahan bumi bagian mana. Nah, kemudian ini adalah ekliptika. Ekliptika adalah garis edar benda langitnya tegak lurus dengan kutub langit. Ya, ini adalah kutub edar benda langitnya. Di mana untuk menggambarkan ekuator ini nanti ada dua hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah sudut deklinasi dan juga sudut ascension rekta. Nah, ini adalah vernal equinox. Vernal equinox ini sebagai titik Aries untuk menunjukkan bentangan dari ascension rekta. Ya, ascension rekta sendiri adalah garis bujur sepanjang garis bujur dari bidang ekuatorial. Ini adalah bidang ascension rekta, di mana arahnya itu dibuat berlawanan dengan gerak semu harian benda langit. Gerak semu itu bisa kita lihat bahwa matahari terbit dari timur dan tenggelam di barat ya. Maka dari situ menggambarkan bahwa gerak rotasi bumi itu dari barat ke timur, maka arahnya nanti akan berlawanan. Ini untuk menggambarkan nilai dari ascension rektanya. Maka panjang dari ascension rekta ini dari 0 sampai dengan 360 derajat. Dari 0 sampai dengan 24 jam. Kemudian deklinasi ini diukur dari titik tertinggi ya. Titik tertinggi dari 0 derajat sampai dengan 90 derajat. Untuk belahan utara akan bernilai positif, sedangkan untuk belahan selatan maka dia akan bernilai negatif ya, minus dan plus. Ini ketika di langit utara maka plus positif 90 derajat, di sini adalah ketinggian 60 derajat, berarti tanda merah di sini ini adalah deklinasinya. Deklinasinya diukur dari ekuator, berarti deklinasinya adalah 30 derajat, kemudian bentangnya adalah 4 jam. Tergambar di sini. Nah, rotasi 30 jam pada ekuator langit sama dengan 24 jam dengan tiap jam mewakili 15 derajat.
Kita lanjutkan. Nah, pola bintang yang kita gambarkan, pola gambar yang kita sudah buat dengan menggunakan penggambaran sebelumnya, ketika dibuat dalam bentuk garis, maka garis itu bisa kita buat dalam bentuk seperti ini. Nah, ini contohnya adalah kutub utara langit, kemudian ini adalah kutub lintang selatan. Kutub lintang selatan harus dibuat tegak lurus dengan bidang ekuator, karena bidang ekuator ini akan menentukan atau sebagai titik acuan dalam menggambar sebuah posisi benda langit. Nah, ini tampak di sini adalah bidang ekuatornya yang berwarna pink, kemudian yang lintangnya itu adalah yang berwarna hijau ya. Nah, sementara deklinasinya adalah warna merah muda ya. Nah, warna merah muda ini kemudian deklinasinya diukur dari ekuator ke bintang. Ini adalah nilai deklinasinya, atau 90 derajat dikurangi deklinasi. Nah, kemudian secara umum sistem koordinat ekuatorial ya, ini digunakan untuk memproyeksikan sebuah bintang ya, dengan menggunakan bidang acuan fundamentalnya adalah bidang ekuator langit ya. Kemudian titik acuannya adalah titik Aries ya. Maka berbeda dengan koordinat horizon yang lalu. Titik fundamentalnya adalah titik bidang horizon, sedangkan acuannya adalah titik utara ya, titik utara. Nah, kita lihat istilah-istilah yang sering digunakan dalam penentuan posisi sebuah bintang dengan menggunakan koordinat ekuatorial. Nah, yang pertama, untuk menentukan posisi benda langit ada dua cara, yaitu dengan mengetahui di mana posisi asosiasi rekta dengan deklinasi. Yang kedua dengan menghitung sudut jam bintang. Nah, di sini nanti kita akan pelajari menentukan posisi benda langit dengan menggunakan asosio rekta. Asosio rekta sendiri diartikan sebagai busur di sepanjang ekuator ya. Ekuator itu berarti yang tegak lurus dengan kutub lintangnya ya. Ini digunakan sebagai titik acuan ke arah yang berlawanan dengan peredaran semu harian benda langit. Berarti berlawanan dengan gerak semu harian, di mana gerak semu harian itu bergerak dari arah timur ke barat ya. Berarti arahnya menjadi kebalikannya dari barat ke arah timur sampai lingkaran jam bintang yang bersangkutan. Kemudian titik Aries adalah titik potong antara ekuator langit dan ekliptika ya. Titik potong antara ekuator langit dengan ekliptika. Sedangkan deklinasi bintang adalah busur sepanjang lingkaran jam yang diukur dari ekuator langit sampai dengan kedudukan bintang yang bersangkutan dari titik atas tadi. Deklinasinya positif jika berada di belahan utara, deklinasi negatif jika berada di bagian selatan. Kemudian sudut jam itu sudut antara meridian. Meridian adalah bola terluar dari sebuah bola langit terhadap lingkaran jam bintang. Kemudian waktu sideris adalah sudut jam titik Aries, di mana nilai H atau waktu sideris adalah alfa dikurangi dengan theta dikurangi dengan alfa. Nah, ini sistem koordinat ekuatorial. Deklinasi analoginya dengan lintang ya, jarak sudut antara utara dan selatan atau titik tertingginya. Saya ulangi lagi. Kemudian RA analoginya sama dengan bujur atau ekuator ya. Kemudian nilai dari ekuator itu bisa dalam bentuk derajat atau bisa dalam bentuk satuan jam. 0 sampai dengan 24 jam ini putarannya adalah 360 derajat ke arah timur ya. Sirius memiliki nilai 6 jam 45 menit. Nah, ini bisa kita bentuk dalam bentuk ukuran derajat ketika 24 jam sama dengan 360 derajat. Maka 360 derajat dibagi dengan 24 jam nilainya menjadi 15 derajat setiap jamnya. Jadi setiap jam itu
sudut pergerakan matahari lah, salah satu benda langit itu sekitar 15 derajat ya. Atau mungkin benda-benda langit lainnya ya. Bintang itu juga setiap 1 jamnya dia akan bergeser 15 derajat, setiap 1 menitnya bergeser 0,25 derajat, setiap 1 detiknya bergeser 0,004167 derajat. Nah, ini adalah sistem koordinat ekuator ya. Ini perbedaan antara sistem horizon dengan sistem ekuator, comparing latitude and longitude ya, atau azizut dengan deklinasi dan right ascension recta. Ini perbedaan ketika kita menggunakan sistem koordinat horizon, kemudian sistem koordinat ekuatorial. Nah, ini adalah titik di mana ekuatornya kita buat lurus ya, lurus dengan nadir atau bidangnya sama dengan bidang horizon, maka otomatis yang akan miring adalah bidang ekliptikanya ya. Ini yang berwarna biru, ada titik-titik, ini adalah titik-titik ekliptika. Titik perpotongan antara ekliptika dengan ekuator, ini ada 2 titik di Maret 21 dan September 21. Di bulan musim lainnya di bulan Juni dan di bulan Desember ya. Ini vernal equinox, posisi matahari pada 21 Maret. RA-nya, ascension rectanya adalah 0 ya. 0. Selanjutnya, ini adalah penggambaran tentang nilai RA dan deklinasi pada titik kardinal pada ekliptika ya. Ini vernal equinox, maka punya nilai RA-nya adalah 0 jam, deklinasinya juga 0. Kemudian summer solstice memiliki nilai RA 6H, kemudian deklinasinya 23,5. Kemudian autumn equinox ya, memiliki posisinya nilainya adalah RA 12H, deklinasinya 0. Kemudian winter solstice, RA-nya adalah 18, deklinasinya adalah 23,5. Nah, ini adalah contoh dari posisi sebuah bintang Vega ya. Bintang Vega memiliki deklinasi 38 derajat 44 dengan RA adalah 18 jam 35,2 menit. Ini bisa Anda buat dalam bentuk sudut, nilainya adalah sebesar 279 derajat. Ini dari mana? 18 dikali 15 derajat, kemudian 35,2 kalikan 0,25 derajat, seperti yang saya jelaskan pada slide sebelumnya. Maka posisi ascension rectanya kita lihat. Pertama kita harus gambar dulu meridian benda langitnya. Setelah digambar meridian, kemudian kita tentukan posisi pengamat. Setelah itu kita tentukan di mana posisi ekuatorialnya ya. Posisi bidang ekuator di mana ekuatorialnya adalah sejajar dengan ekuatorial bumi. Ini garis hitam adalah ekuator bumi, maka yang warna biru ini adalah ekuator langit. Nah, ini adalah patokan kita. Selanjutnya kita tentukan ya. Kita tentukan nilai RA-nya. Nah, RA kita ambil 279 derajat. Berarti dari arah barat ke arah timur nilainya adalah 279 derajat. Selanjutnya deklinasi. Deklinasi adalah 90 derajat dikurangi dengan D ya. Atau deklinasi diambil dari titik bidang ekuator terhadap titik tertingginya, itu titik tertinggi dari kutub lintangnya. Ini adalah nilai dari deklinasi. Nah, ini adalah latihan ya. Kita coba melukis posisi sebuah bintang bola langit bila diketahui koordinatnya dalam sistem ekuatorial 45 derajat lintang selatan dengan
ascension rektanya adalah 315, deklinasinya 60 derajat, dan waktu bintangnya adalah 6 jam. Maka di sini pertama kita harus gambar dulu, ya, gambar bola yang paling luar ini, yang warna hijau biru muda, untuk menentukan meridiannya. Nah, setelah itu baru kita tentukan posisi pengamat, ya, dimana posisi P-nya ini adalah 45 derajat. Itu adalah sudut dari KLS terhadap S, ya. KLS terhadap S ini menggambarkan posisi bidang, ya, posisi bidang lintangnya. Nah, setelah itu kita buat lintangnya. Nah, kita tarik 45 derajat, 45 kutub lintang selatan, kemudian 45 kutub lintang utara. Nah, setelah itu baru kita gambarkan koordinat ekuatorialnya, di mana ekuator ini harus tegak lurus terhadap lintangnya. Maka kita dapat gambar lintangnya, ekuatornya adalah yang berwarna pink, ya, berwarna pink ini adalah ekuatornya. Selanjutnya, setelah kita dapat gambar ekuatornya, maka kita harus tentukan posisi ascension rektanya dengan menentukan terlebih dahulu posisi titik Aries, ya, posisi titik Aries. Nah, posisi titik Aries adalah 6 jam. 6 jam itu berarti ada di bagian barat, ya. Di bagian barat nih kita tentukan titik Ariesnya di sini. Nah, setelah itu dari arah barat ke timur, ya, arah barat ke timur berlawanan jarum jam, maka arah sudut 315 adalah di sini. Nah, dia berhenti di sini. Ini adalah titik AR-nya sepanjang busur ini. Busur sampai dengan berhenti pada titik ini adalah titik ascension rekta dengan ketinggiannya adalah 60 derajat. Jadi dari ascension rekta, dari bidang busur ini ke arah zenit atau ke arah lintangnya, ke arah lintang, ini adalah tinggi dari deklinasi. Maka posisi bintang ada di titik ini, titik merah muda, ya, merah muda. Ini adalah posisi bintang yang kita gambarkan. Loh, ini deklinasinya pada soal tadi negatif, ya, positif, maka ini seharusnya negatif karena dia berada di arah bagian selatan, ya, berada di bagian arah selatan. Ini harusnya bernilai negatif, ya. Nah, ini adalah gambaran bidang sudut RA dan deklinasi titik-titik kardinal pada bola langit. Ini sama seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Ini nilai dari masing-masing RA dan juga deklinasinya. Nah, ini adalah posisi vernal equinox, kemudian ini summer solstice, selanjutnya autumnal equinox, kemudian ini bagian di winter solstice-nya. Ini kembali ke vernal equinox lagi. Selanjutnya, ini adalah letak-letak istimewa dari titik Aries, di mana titik Aries ini nanti sangat kita butuhkan untuk menentukan posisi dari titik acuan dalam menentukan nilai besaran ascensio rekta. Nah, ini letak titik Ariesnya. Ini lebih jelasnya di sini bentuk gambarnya. Nah, ini adalah pada 0 bintang, ya, pada 0 bintang, kemudian pada bagian jam 6 bintang di bagian barat, kemudian di waktu 12 bintang, ya, di posisi nadir, kemudian di bagian 18 bintang, jam 18 bintang itu ada di bagian timur. Nah, ini posisi deklinasi, ya, posisi deklinasi pada bagian kutub utara. Nih, deklinasinya 6 plus 60, berarti dari horizon ke sini 60 derajat. Kemudian ini dari horizon dari bagian ekuator langitnya ke deklinasi ini 30 derajat. Nih, ini adalah pengamat yang berada di bumi. Ini sama pengamat yang berada di bumi. Ini adalah kutub utara. Kemudian ini adalah bidang kutubnya, ya, daerah kutubnya, nilai deklinasi dari setiap lingkaran. Kemudian ini zenit, ini adalah bidang meridian,
zenit, ini meridian. Kemudian ini adalah nilai dari deklinasi. Ini kutub utara, kemudian ini bagian dari kutub selatan. Bidangnya seperti ini. Nah, ini dia miringnya 40 derajat ya, 40 derajat terhadap ekuator. Nah, maka bentuk penggambaran posisi deklinasinya akan seperti ini. Kemudian ini jika dilihat dari arah utara ya, utara dan selatan, ini bidang utaranya, ini bidang zenitnya, maka bentuk posisi deklinasinya digambarkan dengan posisi seperti ini. Ini sama jika bentuknya 30 derajat ya, bidangnya 30 derajat posisi pengamat. Nah, kemudian waktu dan kalender. Nah, kita coba akan bahas tentang penentuan waktu, di mana penentuan waktu itu bergantung pada bidang rotasi dan juga sistem revolusi pada bumi. Untuk rotasi sendiri, rotasi itu diartikan sebagai waktu yang diperlukan bumi ya untuk berputar atau berotasi dalam satu periode, lamanya adalah 1 hari atau 24 jam. Atau dalam satuan yang lebih rinci, lamanya menjadi 23 jam 56 detik 56 menit 4 detik ya. Dan revolusi itu dalam 1 tahun waktunya 365,25 hari. Nah, ini adalah sistem waktu matahari ya, artinya penanggalan dengan menggunakan sistem peredaran matahari. Karena sistem peredaran itu ada 2 macam, ada yang menggunakan matahari, ada yang menggunakan sistem bulan. Nah, ini adalah gerak rotasi bumi berlawanan dengan gerak semu harian, di mana gerak semu harian itu dari timur ke barat. Kalau berarti rotasinya adalah barat ke timur, waktunya sama 23 jam 56 menit 4 detik. Kemudian waktu jam sideris. Jam sideris ini artinya perputaran untuk durasi 360 derajat. Jam sideris ya, perputaran dalam waktu 360 derajat. Istilah ini biasa dipakai dalam menentukan sistem peredaran bulan ya. Nanti di bagian akhir akan kami jelaskan. Nah, sideris. Kemudian ini sistem pengalenderan ya. Kalender ada menggunakan solar itu matahari, kemudian lunar itu untuk bulan ya. Solar itu ada beberapa bagian, yaitu ada kalender Romawi, kemudian ada kalender Julian Day, ada kalender Gregorian Day, di mana nilai 1 tahunnya itu nanti akan memiliki nilai selisih. Nah, sistem pembuatan kalender itu sendiri ya, ada beberapa jenis, ada kalender Jawa, almanak ya, ada kalender Islam dan juga kalender Masehi. Masing-masing dari kalender ini memiliki berbagai macam perhitungan tersendiri. Yang pasti setiap kalender tentunya memiliki satuan hari, bulan dan juga tahun ya. Hari waktunya 24 jam, bulan ada yang 30, ada yang 31. Kenapa? Karena ada yang berpatok pada peredaran matahari, ada yang berpatok pada peredaran bulan. Pada kalender Islam sendiri ya, waktunya 30 hari karena memang dihitung berdasarkan waktu sinodik. Waktu sinodik itu artinya waktu peredaran dari fase bulan mati kembali lagi ke fase bulan baru. Dari mati ke baru waktunya 29,5 hari. Dengan tahun ya, tahun satuan waktu ketika melakukan revolusi terhadap matahari itu 365,25 hari. Ada beberapa jenis tahun. Yang pertama ada tahun sideris, 365,25 hari dihitung berdasarkan revolusi bumi terhadap matahari berdasarkan waktu rata-rata. Kemudian tahun tropis, tahun ini yang dipakai untuk negara kita, yaitu periode revolusi buminya terhadap titik musim semi.
Kembali ke permulaan musim semi lagi, lamanya 365,24 hari. Tahun anomalistik selang waktu 2 kali berturut-turut ketika bumi melewati perihelion. Perihelion itu berarti titik terdekat ya, titik terdekat antara bumi dengan matahari. Nah, selanjutnya ini adalah sistem hari ya, sistem hari dalam satu minggu. Di mana sistem hari dalam satu minggu itu sendiri diambil dari seperempat atau kuarter dari sebuah fase bulan. Satu kuarter itu biasanya lamanya adalah 7 hari. Nah, 7 hari itu untuk sistem penanggalan dengan menggunakan sistem lunar atau matahari, maka dia menggunakan penamaannya itu menggunakan nama-nama Romawi. Nah, ada yang penamaannya menggunakan nama-nama planet seperti Saturnus menjadi Saturday, kemudian matahari Sun menjadi Sunday, bulan menjadi Monday ya. Selanjutnya ke penamaan-penamaan berdasarkan nama-nama planet, penamaan planet. Nah, kemudian ya, ini untuk kalender Romawi itu sendiri ya. Kalender ini menggunakan tahun dan bulan. Untuk bulan diserahkan pada periode sinodik 29,5. Dalam satu tahun lamanya adalah 29,5 kali 12, 354 hari. Sedangkan tahun tropis lamanya 365,24 hari. Nah, untuk itu dalam selang waktu 3 tahun selisih antara keduanya menjadi 1 bulan. Nah, selisih ini biasanya dalam fenomena gerhana juga menyebabkan munculnya istilahnya bulan biru ya, artinya fenomena gerhana yang muncul 2 kali dalam 1 bulan. Karena apa? Karena dalam 1 bulan ada perbedaan waktu ya, perbedaan waktu penanggalan Masehi menggunakan patokan peredaran matahari, sementara peredaran bulan tidak terpaut dengan itu. Maka dalam 1 bulan bisa memungkinkan terjadinya 2 kali gerhana. Kemudian ini adalah penamaan kalender Romawi, dihitung dari mulai bulan pertama itu Martius, Aprilius, Maenius, Junius, Quintilis, Sextilis, September, Oktober, November, Desember, Januarius, dan Februarius. Ini adalah penamaan bulan-bulan berdasarkan kalender Romawi. Nah, kemudian kalender Julian Day ya. Kalender Julian Day ini diambil dari nama Julius Caesar yang melakukan perubahan terhadap kalender Romawi dengan membuat jumlah hari dalam 1 bulan sama panjang menjadi 30,5 hari berdasarkan tahun tropis menjadi 365,25 hari. Jadi dalam 1 tahun berisi 365 hari dan setiap 4 tahun ditambah 1 hari pada bulan Februari sehingga menjadi 366 hari yang disebut dengan istilah tahun kabisat. Setelah itu Julius Caesar meninggal, maka untuk menghormatinya umat Kristiani mengganti nama bulan Quintilis menjadi bulan Juli. Kemudian Julius Caesar digantikan dengan Augustus Caesar untuk menghormatinya juga, sehingga bulan Sextilis diganti menjadi Agustus. Nah, walaupun kalender Julius sudah mendekati waktu 1 tahun tropis, ternyata perhitungannya masih menyisakan waktu 11 menit, 14 detik setiap tahun. Maka jika ini dibiarkan, akan terjadi pergeseran waktu titik vernal equinox. Nah, musimnya itu bergeser, yang tidak lagi terjadi pada tanggal 21 Maret. Nah, sementara tradisi dari perayaan pergantian musim itu tidak boleh bergeser tanggalnya. Maka ditetapkan perayaan musim tetap jatuh pada tanggal 21 Maret. Kemudian Paus Gregorius ke-8 melakukan 3 langkah perbaikan kalender Julian Day. Pertama, mengembalikan vernal equinox pada tanggal 21 Maret dengan cara mengumumkan tanggal 4 Oktober yang berselapan 2 esok harinya menjadi 15 Oktober 1582. Jadi ada lompat berapa hari nih ya? 4 Oktober menjadi 15, berarti ada 11 hari ya, 11 hari lompat.
Kemudian menghilangkan kelebihan 11 menit 14 sekon menjadi 1 hari penuh dalam waktu 128 tahun. Kemudian menghilangkan 3 hari setiap 400 tahun dengan menetapkan tahun abad yang tidak bisa dibagi 400. Ya ini tahun 1700, 1800, dan 1900. Berdasarkan uraian dari 3 hal di atas, maka lama hari dalam 1 tahun menurut Paus Gregorius adalah 365,2425 hari. Nah, ini adalah kalender yang berpijak pada sistem lunar ya. Lunar itu matahari. Contohnya kalender Hijriah, Imlek, Saka itu menggunakan sistem peredaran bulan. Yang 29,5 hari, tepatnya 29 hari 12 jam 40 menit 3 detik. Nah, ini sistem penanggalan kalender lunar. Nah, ini yang saya maksud tadi, bedanya antara bulan sideris dengan bulan sinodis, di mana bulan sideris itu bulan yang diukur dari peredarannya dengan busur sejauh 360 derajat. Jadi ketika bulan bergerak mengitari matahari, itu belum tentu waktu edarnya antara siklus bulan baru menjadi bulan mati menjadi bulan baru itu lamanya sama dengan 360 derajat. Karena perbedaan itu maka ada istilah bulan sideris. Sideris itu artinya bulan beredar dari titik 0 derajat sampai dengan kembali lagi ke 0 derajat atau 360 derajat. Itu namanya waktu bulan sideris. Sedangkan bulan sinodis itu diukur dari fenomena bulan baru ya, bulan baru atau bulan mati kembali lagi ke bulan baru atau bulan baru ke bulan mati ya. Fenomena itu disebut dengan bulan sinodis. Lamanya adalah 29,5 hari. Oke, baik, itu saja yang disampaikan pada perkuliahan astronomi. Silakan Anda pelajari. Selanjutnya nanti akan kami berikan tugas pengayaan di asesmen, kemudian di sepada kita bisa diskusikan untuk hal-hal yang mungkin dari mahasiswa belum bisa memahami. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.